Nah, cerita kembali ke nagari. Euforia kembali ke nagari. Nagari sudah lama menjadi bagian dari identitas dan basis kehidupan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat sebagai entitas self-governing community. Nagari mempunyai seperangkat hukum adat dan mengelola hubungan sosial, mengatur perilaku kaum, membagi sumber daya ekonomi secara komunal dan adil, menciptakan keseimbangan antara alam dan manusia, membentuk harga diri, memandang dunia luar, serta mengatur sistem pemerintahan lokal secara otonom. Melalui proses dialektika sejarah yang panjang, nagari diatur dan diperintah tali tiga sapilin. Pertautan antara hukum adat, syariat Islam dan hukum negara. Orang Minang yakin bana pada prinsip adat basandi syarak basandi kitabullah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan antara hubungan manusia dan alam dan Tuhan. Pemerintahan nagari otonom dikelola dengan model demokrasi, komunitarian dan deliberatif, di mana kepemimpinan lokal dipegang secara kolektif konsorsium dengan prinsip tiga tungku sajarangan. Tiga tungku sajarangan bangkurang niniak mama, alim ulama dan cendik pandai dan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah antara pemimpin dan kaumnya di negari. Tetapi pola pemerintahan otonom itu mengalami kemerosotan ketika negara masuk ke dalam nagari sejak zaman kolonial puncaknya. Di era Orde Baru yang masih segar diingat bagi kita para anak nagari, orang Minang merasakan betul bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengubah negari menjadi desa merupakan bentuk jawarisasi yang menghancurkan identitas kepemimpinan lokal otonomi nagari dan pola hubungan sosial di negari. Hukum adat yang telah lama dipakai digantikan oleh birokrasi negara. Bahkan para pemimpin lokal dikooptasi menjadi mesin politik sehingga membuat renggang hubungan mereka dengan kaumnya. Perlawanan lokal terhadap intervensi negara memang tidak pernah berhenti, tetapi mereka tidak mampu berkutik menghadapi gurita birokrasi yang tersusun secara birokrasi sentralistik. Perjuangan masyarakat Minang memperoleh kesempatan politik baru setelah Indonesia masuk ke era reformasi sejak 1998. Sumatera Barat bisa dikatakan sebagai pelari terdepan desentralisasi yang mengusulkan gerakan kembali ke nagari sejak tahun 2000. Sumbar secara resmi kembali ke pemerintahan nagari, kembali ke era sebelum tahun 1979. Lalu pelajaran berharga apa yang bisa diambil dari pengalaman Sumbar kembali ke nagari selama sekian tahun terakhir. Kemajuan dan jebakan. Gerakan kembali ke nagari disambut dengan penuh euforia. Para mama merasa memperoleh kemenangan dan mereka berharap bisa berperan kembali dalam kehidupan nagari menurut referensi masa lalu mereka. Suara-suara lokal yang pernah didengar bahwa kembali ke nagari identik dengan penemuan kembali permata yang telah hilang.
pengembalian identitas lokal, pemilihan solidaritas sosial, dan peningkatan partisipasi anak negari. Pemilihan wali negari misalnya disebut dengan kegembiraan dan partisipasi yang luar biasa. Para anak negari termasuk para perantau ikut menyumbang dana untuk perhelatan itu. Ini berbeda dengan pemilihan kepala desa zaman dulu yang selalu disambut dengan apatisme. Kini dengan semboyan Goro Badun Sanak, berbagai elemen tengah euforia ingin membangun kembali nagari. Tapi semua euforia itu kini mengalami polusi, berjalan di tampe titik kurang. Jika tidak bisa dibilang surut, sebab gerakan kembalikan nagari terjerembab oleh berbagai jebakan. Pertama, jebakan formalisme. Sekarang nagari tumbuh menjadi unit pemerintahan lokal yang menggabungkan antara prinsip pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat lokal. Tapi integrasi itu justru berbuah jebakan administratif yang mendangkalkan makna otonomi nagari. Para perangkat nagari lebih sibuk membicarakan dan mengurusi masalah administrasi seperti KTP ketimbang berpikir serius tentang pengembangan nagari. Kedua, jebakan romantisme. Para golongan tua di nagari cenderung menggunakan referensi masa lalu yang kurang disetujui oleh golongan muda untuk menata kembali nagari. Sebagai contoh, golongan tua mengatakan bahwa kembali ke nagari berarti kembali ke adat dan kembali ke surau. Semua hal terkait dengan nagari harus diatur dengan adat. Nenek mama misalnya harus difungsikan kembali tanggung jawabnya kepada kemenakan dan kerangka keluarga besar dan extended family titik kurang. Padahal transformasi sosial sudah membuat pergeseran makna keluarga. Basis sosial anak nagari tidak lagi pada keluarga besar, melainkan pada keluarga inti yang kurang nuklir family titik kurang. Di siko anak-anak muda diminta harus kembali ke surau untuk belajar agama, adat dan alam. Anak-anak muda susah menerima keharusan romantis ini. Kembali ke surau itu tidak relevan lagi dengan perkembangan. Yang perlu dikembangkan sebenarnya adalah pesantren modern, bukan kembali ke surau. Demikian tutur anak muda Minang. Guys.